Luar biasa teman-teman ya, telah meluangkan waktu teman-teman untuk ikut acara hari ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, pastikan perangkat teman-teman dalam keadaan mute sehingga kita bisa melancarkan acara kita pada hari ini ya. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan ataupun apresiasi, teman-teman boleh mengetikkan itu di kolom chat yang di bawah. Nanti kita akan sharingkan dan kita akan bacakan pertanyaan teman-teman satu persatu ya. Oke, teman-teman luar biasa ya. Hari ini topik kita adalah life is changing. Jadi perubahan dalam kehidupan. Apa sih itu life changing ini? Ya, untuk memulai sebuah bisnis, tentunya kita pengen teman-teman menginvestasikan waktu teman-teman 1 jam ke depan. Karena dengan menginvestasikan waktu teman-teman, saya pastikan teman-teman mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ada sebuah quote yang sangat luar biasa, yaitu the important thing is to dare to dream big, then take action to make it come true. Sebuah quote Joe Gyrer. Nah, teman-teman semua pasti memiliki impian. Apakah memiliki impian pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya, rumah idaman, liburan sensasional ke seluruh belahan dunia, memiliki mobil mewah, ibadah keluarga, ataupun pensiun keluarga. Dan tentunya saya yakin teman-teman memiliki semua itu di yang saya tampilkan di layar ini. Nah, oke. Thank you, Cilina. Oke. Cilina, boleh tolong diperbesar slide-nya? Ya, bentar ya, Hen ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, pastikan teman-teman dalam keadaan mute ya, sehingga kita dapat lancar dalam menjalankan acara ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, pastikan teman-teman boleh bertanya ataupun memberikan apresiasi. Dan boleh ketikkan di kolom chat yang di bawah. Nanti saya akan bacakan di acara sesi question and answer. Oke, saya kembali lagi untuk share screen. Oke. Bisa, Hen? C, kayaknya kelompak C. Coba yang bagian agak depan C. Ya. Saya Teman-teman ya, ada. Oke. Yes, satu lagi si Lina. Oke, lagi. ini quote kita hari ini. Ya, quotes kita hari ini ya. Life does not get better by change, it's get better by change. Jadi hidup tidak lebih baik jika tidak ada namanya kesempatan. Jadi kesempatan terbaik itu adalah kita harus berubah dalam kehidupan ini. Oke, next Ci. Nah, tentunya teman-teman memiliki impian yang saya telah sampaikan satu persatu di atas. Saya yakin teman-teman memiliki impian tersebut. Dan jika hari ini ada sebuah bisnis yang bisa memberikan passive income bagi teman-teman, bisa memberikan waktu yang sangat fleksibel, keuntungan yang besar, dan kebebasan keuangan, dan prestasi teman-teman diberikan penghargaan baik secara nasional dan internasional, tentunya teman-teman pasti tertarik. Dan apakah bisnis itu? Oke, sebelum saya bilang ke bisnisnya, tentunya saya akan men-sharingkan apa itu profil bisnis dari hari ini ingin kita sharingkan. Yaitu, next Ci. Ada yang bilang, nggak kenal, nggak sayang. Oke, ini dia profil Sequis. Jadi Sequis itu berdiri sejak tahun 1984. Dan kemudian di tahun 2003, Sequis juga mengakuisisi partner bisnisnya yaitu New York Life, di mana ini merupakan rekor perusahaan nasional bisa mengakuisisi perusahaan asing. Dan di tahun 2005, Sequis juga mengakuisisi partner bisnisnya yaitu MetLife yang sekarang menjadi Sequis Financial. Dan di tahun 2009, Sequis membangun gedungnya sendiri yaitu berkantor di kantor SCBD, Sequis Center, dan mendirikan Sequis Training Academy of Excellence.
Dan di tahun 2014, Sequis berpartnership dengan salah satu perusahaan asuransi tertua di Jepang, yaitu Nippon Life hingga hari ini. Dan sudah lebih dari 36 tahun, Sequis melayani masyarakat Indonesia dengan pertumbuhan aset lebih dari 18 triliun. Next, Ci. Oke. Nah, dalam memahami sebuah bisnis, tentunya kita harus mensurvei beberapa faktor. Dan hari ini saya akan sharingkan 4 faktor dalam memahami sebuah bisnis. Yaitu pertama, apakah ada potensi pasar? Yes. Survei membuktikan lebih dari 90% orang di Indonesia belum memiliki polis asuransi. Jadi ini merupakan pasar yang sangat-sangat besar bagi kita untuk menjalani bisnis ini. Dan yang kedua, apakah produk dapat memenuhi permintaan pasar? Yes, Sequis memenuhi sejak dan menjawab semua kebutuhan pasar, baik dari kelahiran, pendidikan, kesehatan, masa tua, hingga kematian. Dan apakah bisnis ini memberikan penghasilan dan keuntungan? Yes, tentunya Sequis membawa teman-teman hingga ke luar negeri sebagai reward. Dan yang terakhir, apakah bisnis ini mungkin untuk dijalankan? Yes, karena Sequis memiliki sistem dan alat bantu yang sangat teruji. Dan Sequis juga didampingi oleh trainer-trainer yang sangat profesional di bidangnya. Sehingga teman-teman ketika menjalani bisnis ini, Sequis telah memberikan semuanya, toolkit bagi teman-teman. Nah, hari ini kita masuk ke inti acara kita, yaitu talk show bersama dua narasumber saya yang begitu terkenal dan begitu pentolan di Sequis Mercy, yaitu Ci Herianti dan Ko Edwin Slim. Oke, sebelum itu saya sambut dulu Ciyanti ya. Halo Ciyanti. Halo Henry. Halo, apa kabar Ciyanti? Kabar baik. Saya Herianti dari agensi Mercy ya. Salam buat teman-teman. Ya, oke Ciyanti, teman-teman kepengen tahu nih, sebelum Ciyanti menjadi seorang Sequis Lab, dulu Ciyantinya itu sebagai apa sih? Boleh sharing? Iya, Henry. Sebelum saya bergabung di Sequis, dulu saya kerjanya itu sebagai sales di perusahaan asing yang menjual bahan baku untuk perusahaan-perusahaan di bidang teknik. Jadi kayak pabrik-pabrik gitu. Latar belakang saya itu kerjanya itu selama udah sekitar 3 tahun lah sebelum join ke Sequis. Kalau boleh tahu apa nih yang melatar belakangnya Cici bisa ikut di Sequis? Siapa yang ngajak atau gimana? Ya, saya dulu sebelum join di Sequis itu saya sudah tahu bahwa bisnis asuransi itu pasti sangat menjanjikan dengan income-nya yang sangat besar. Jadi dulu sebelum join di Sequis itu saya pernah join juga di perusahaan lain. Tapi karena masih kerja, jadi ada keterbatasan. Jadi mendapatkan surat terminasi surat cinta. Terus ada satu saat itu saya dikenalkan oleh customer saya dengan calon suami saya waktu itu yang sekarang ini adalah VP Swanto. Jadi waktu itu saya memang bergabung karena mendapatkan pasangan hidup agent Sequis. Gitu, Henry. Gitu ya. Nah itu Ci, selama menjalani agent berprofesi dan full time menjadi seorang agent asuransi, apa sih yang paling berkesan yang Cici pernah alami dan apa suka dukanya selama menjalani profesi bisnis ini? Ya, selama di profesi kita itu suka dukanya ya. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan saya dulu memang hampir sama, cari-cari orang juga karena kan kita kerjanya sales. Yang membedakan itu adalah income-nya, kantongnya beda, Hen. Kalau dulu ya sama-sama cari orang, tapi penghasilan di kantor saya dulu nggak sebesar di Sequis. Paling saya bisa cicil mobil
mobilnya pun mobil kecil, masih belum bisa beli rumah. Kalau di Sequis itu kerja dalam waktu 5 tahun kami sudah bisa beli 2 rumah, dapat mobil dari Sequis, bukan cicil beli sendiri. Terus kalau untuk trip jalan-jalan sendiri juga beda. Kalau dulu di perusahaan saya yang dulu dapat sih di Taiwan itu malah nggak di hotel, malah di mungkin hotel bintang 2, bintang 3 gitu. Kalau di Sequis itu kita diadain party, terus dikasih hotel bintang 5, fasilitasnya semua dapat. Kayak gitu, Hen. Wah, luar biasa ya, Ci ya. Paling berkesan yang Cici dapatkan di Sequis. Dan kalau boleh tahu nih, apa sih yang susahnya ketika menjalani bisnis ini? Mungkin apakah seperti Cici kena PHP, dijauhi, atau seperti apa? Boleh sharing nggak, Ci? Oh, kalau menjalankan bisnis di Sequis itu memang menantang sekali. Intinya sih sama cari orang, sama di pekerjaan saya yang lama. Bedanya itu gini, kalau di pekerjaan saya yang lama itu kita kan dihargai, kamu dari sekolah mana, kamu gini, mendapatkan penghargaan dulu lah. Ketika kita membuat janji itu pun dihormati. Tapi kalau di asuransi itu semua hilang. Itu nggak ada lagi artinya. Kalau kita jumpa orang, kalau walaupun kamu sekolahnya tinggi kalau nggak kenal ya udah nggak gitu respect. Jadi tantangannya itu adalah kita bagaimana buat pendekatan itu ke semakin banyak orang. Jadinya kita belajar lagi bagaimana menjadi lebih humble, bagaimana kita memperbaiki diri kita menjadi lebih bisa bergaul dengan orang-orang gitu, lebih memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-teman yang dulunya kita mungkin ya udah kalau nggak mau ya sudah gitu. Kalau di asuransi itu sendiri kita harus memperbaiki diri kita semakin hari semakin baik. Oh, ya luar biasa, Ce. Ini kita lihat kan di profil Cici ini banyak nih ya penghargaan dan prestasi yang Cici dapetin selama bergabung di Sequis. Dan kalau boleh sharing atau tipsnya bagi teman-teman yang hari ini baru bergabung, boleh nggak Cici sharingkan tipsnya? Atau pesan bagi mereka? Ya, kalau udah terjun di bidang ini, yang penting itu kita mesti fokus. Fokus itu bisa macam-macam ya, tapi kalau di Sequis itu kita harus dengerin dulu saran dari leader, kita diajarin, karena kita mengikuti jejak leader itu lebih gampang daripada kita nginjak sana sini, nggak taunya ada lubang, jadi jatuh, bangkit, itu kan nggak begitu mudah. Tapi kalau kita ikut saran leader yang udah pernah menjalankan jalan tersebut, kita ngikut dari belakang itu lebih lancar. Oh gitu, jadi ikutin yang sudah berhasil ya, ikutin jejaknya aja ya Ci ya? Ya, konsultasi sebanyak mungkin, kalau bisa setiap hari. Wih, mantap. Luar biasa. Thank you Cianti untuk sharingnya hari ini. Saya doakan Cici makin sukses dan makin sehat selalu. Ya. Nah, berikutnya saya hadirkan testimoni berikutnya. Salah satu pentolan dari Mercy kita yaitu Koko Edwin Salim. Halo Ko Edwin. Selamat malam. Halo Hen. Yes. Dan selamat pagi Hen. Pagi, semangat. Ya, dan selamat pagi Gimana kabarnya semua yang telah hadir ya pada malam hari ini ya. Ko, seperti biasa nih pertanyaannya nih. Sebelum Koko join di bisnis Sequis, dulu Kokonya itu dulu berprofesi sebagai apa sih? Kalau boleh sharing. Oke, sebentar Hen. Ini slide saya kok. Ada sedikit kendala kok? Sebentar ya. Saya nggak bisa nampilkan foto saya ya. Oh. Oke. Koko harus share screen. Oke. Oke, latar belakang saya ya. Oke. Saya sejak tamat kuliah Hen, ya, sejak tamat SMA, berarti kebanyakan orangnya pasti kuliah ya teman-teman ya, betul ya. Nah, kebanyakan orang kuliah itu kan pasti tetap
tetap kuliah sambil tidak bekerja ya, maksudnya tidak bekerja. Tapi saya sejak dulu saya kuliah itu udah sambil kerja ini. Ya, jadi ibaratnya saya kerja itu dari jam 8 sampai jam 5, jadi habis itu lanjut lagi kuliah jam 7. Jadi istilahnya sama seperti apa istilahnya pergi pagi, pulang petang gitu. Nah, Penghasilan? karena berhubung saya menjadi karyawan plus lagi 4P lagi. Jadi pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan waktu itu ya. Iya, Nah, iya. itu Lah itu, oke, jadi pertama kali Mhm. saya kerja itu di bagian admin ya, bagian admin di perusahaan kontraktor. Oke, lalu itu saya cukup lama juga ya, hampir 3 tahun. Jadi saya termasuk ini orang loyalitas kan. Ya, saya termasuk orangnya loyalitas. Itu lanjut lagi saya pernah di toko komputer sebagai graphic designer. Ya, Oke. Henry nggak pernah dengar ya, saya pernah jadi graphic designer ya. Iya, Jadi saya nggak nyangka kok. desain brosur, semuanya segala macam ya. Itu penuh kreativitas dan ide. Oke, lalu saya habis itu jadi graphic designer, terus saya dipercayakan lagi untuk mengurus marketing. Ya, jadi itu pertama kali saya terjun ke bidang marketing ya, ketemu dengan orang, bertemu dengan klien, itu segala macam. Lalu lanjut lagi di tahun berikutnya di toko komputer yang sama ya, di perusahaan komputer yang sama saya dipercayakan sebagai supervisor ya. Jadi saya bertugas supervisi SPG. Jadi saya memegang 3 outlet waktu itu cukup terkenal di mall yang cukup terkenal di Medan ya, mall yang cukup besar. Oke, lalu lanjut lagi, kemudian saya disuruh menjadi branch manager ya pada toko komputer tersebut. Jadi saya cukup lama ya di toko komputer itu, hampir sekitar 6-5 tahun. Ya, 6-5 tahun. Lalu saya keluar dan gabung di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia ya, sebagai credit marketing officer. Nah, itu latar belakang saya, Hen. Nah, kan Koko sudah banyak nih ya pengalaman kerja di berbagai tempat. Dan terakhir Koko di bidang keuangan ya, di bidang perbankan. Tentunya banyak dong tawaran dari yang Koko dapetin yang notabene asuransi. Banyak perusahaan asuransi yang Koko tahu. Tapi mengapa Koko memilih Sequis? Koko boleh sharing nggak? Oke, nah ini pertanyaan yang saya suka ini. Ya, saya suka dan saya suka berbagi dengan teman-teman yang menanyakan kenapa saya memilih Sequis ya, tepatnya ya, Hen ya. Ya. Oke, di layar tersebut saya join 2009 ya. Saya ini termasuk orang yang sangat kritis ya. Jikalau ada orang yang menawarkan saya sesuatu, saya pasti tidak serta mempercayai omongan orang tersebut gitu ya. Jadi saya biasalah ya, recheck semua asuransi waktu itu yang di 2009. Jadi saya menemukan fakta ya, ini fakta ya. Saya menemukan fakta bahwasanya di 2009 Sequis itu adalah satu-satunya asuransi yang memberikan kesehatan sesuai tagihan. Ya, ingat ya teman-teman ya, 2009. Jadi Sequis itu termasuk termasuk pelopor asuransi sesuai tagihan, di mana waktu itu di semua perusahaan asuransi itu masih pakai limit. Ya, masih pakai limit, itu nomor 1. Yang kedua adalah saya menemukan fakta lagi bahwasanya Sequis itu adalah asuransi lokal. Nah, namun dia asuransi lokal tapi dia berhasil mengakuisisi 2 perusahaan luar negeri, teman-teman. Dan tidak tanggung-tanggung perusahaan itu berasal dari Amerika Serikat. Ya, jadi di mana teman-teman pasti menyadari bahwasanya kebanyakan perusahaan-perusahaan Indonesia itu dibeli oleh perusahaan asing, ya. Jadi tidak pernah, jadi itu masuk rekor muri ya, satu-satunya perusahaan Indonesia ya, ingat perusahaan Indonesia yang berhasil mengakuisisi perusahaan luar negeri. Nah itu Sequis asuransi kita ya, Sequis. Nah, tidak tanggung-tanggung, dia 2 perusahaan asing dia akuisisi dan semuanya berasal dari Amerika Serikat. Nah, bisa kita bayangkan ya, waktu itu saya masih melek ya, masih melek terhadap dunia asuransi.
Jadi saya sebagai orang awam ya, saya berpikir, wah ini ada satu perusahaan Indonesia yang berhasil membeli perusahaan luar negeri nih. Berarti dengan kata lain, keuangan asuransi tersebut itu pasti kuat. Itu nomor satu. Nah, kalau nomor dua itu bagaimana? Jikalau kita dikasih yang banyak, Hen, ya, dikasih duit yang banyak, kalau kita tidak bisa mengelola, Ya, nanti ya pasti uang itu akan habis juga ya. yes, benar. Nah, luar biasanya manajemen sirkuit saya ibaratkan dengan ibarat kalau kungfu ya. Jadi kuda-kuda kita harus kuat. Ya. Jadi kuda-kuda itu manajemen ya. Jadi manajemen sirkuit itu sangat kuat dan berhasil sampai sekarang 2020 dia masuk set paling besar. Dan ingat itu lokal. Oke. Nah, yang ketiga 2009 itu Sekwis membeli gedung sendiri. Ya, jadi sekarang gedung dia di pusat ada gedung sendiri milik sendiri. Di mana kebanyakan asuransi dari luar negeri atau asuransi yang lain, ya, itu kebanyakan itu semua sewa. Jadi mereka tidak membeli gedung sendiri, mereka tidak mempunyai aset di Indonesia. Jadi saya mencatat hanya 2 asuransi jiwa di Indonesia yang mempunyai gedung sendiri. Jadi selebihnya itu semua sewa. Nah, itu Hen, kenapa saya memilih Sekwis. Wah, benar-benar kritis ya Koko memilih sebuah bisnis. Ya. Dan nih, kalau boleh tahu nih teman-teman di sini semua pada penasaran juga. Kan Koko begitu banyak prestasi yang Koko dapetin, ya kan? Semenjak bergabung di Sekwis. Nah, kalau boleh tahu nih kok, selain hal yang berkesan di bisnis ini, apa sih suka duka yang pernah Koko alami selama menjalani bisnis ini? Sharing dong kok. Oke, ya. Nah, kalau bicara suka duka ya, oke, kita bicarakan suka dulu. Nah, kalau suka otomatis ya pasti dapat ya dari mati, istri, anak itu semua sudah kita dapat ya. Jalan-jalan. Ya, itu kita jangan ngomongnya suka dulu ya. Jadi saya mau menceritakan duka. Jadi duka di asuransi ini adalah kegagalan. Ya, kegagalan. Jadi kalau Anda atau teman-teman atau agent yang bergabung pada hari ini, jika Anda berhasil menyelesaikan kegagalan Anda, saya jamin Anda akan berada di puncak. Ya. Makanya kenapa di piramida itu ya, teman-teman tahu ya, piramida itu kan segitiga ya, betul ya. Nah, jadi yang paling bawah itu kan yang paling banyak ya. Nah, itulah kegagalan-kegagalan kita. Jadi semakin kita menghabiskan kegagalan kita, jadi kita akan menuju ke arah puncaknya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda mau mengalami kegagalan-kegagalan tersebut? Nah, saya ambil contoh lagi ya. Semua teman-teman yang hadir di sini pasti pernah mengalami masa-masa anak, masa-masa remaja, betul ya? Hendy pernah ya mengalami masa-masa remaja. Pasti dong. Waktu Henry masih anak atau remaja, pernah main game nggak? Pernah. Oke, Henry main game apa? Banyak kayak Nintendo, PlayStation. Oke, kita ambil contoh Nintendo lah ya. Oke, berarti Henry permainan kita anggaplah ya permainan Mario Bros lah ya. Yes. Oke. Nah, Mario Bros itu kan waktu main kan itu ada penjahat ya, ada jurang. Jika Henry main tiba masuk ke jurang, berarti kan permainan berakhir. Yes, game over. Oke. Over, betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah Henry langsung menutup Nintendo tersebut atau balik main lagi sampai Henry mencapai garis finish? Pasti kita ulang main lagi sampai dapat garis finish. Iya, jadi orang itu pasti akan tetap main lagi ya, tetap main lagi dan melanjutkan di bisnis. Teman-teman jangan berharap bahwasanya kita prospek 1 orang, prospek 10 orang, kita gagal mendapatkan closing. Habis itu kita tutup permainan tersebut dan lanjutkan tidur. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak mau maju gitu.
Jadi kita harus seperti main game ya. Jadi main game, kita lanjut lagi main, lanjut lagi main, lanjut lagi main sampai selesai. Nah, jadi itulah dukanya di asuransi. Jadi ibaratnya Anda harus habiskan kegagalan-kegagalan Anda, itu saja. Jadi jangan berpikir kalau kita nggak berhasil closing itu adalah kegagalan umur hidup, jangan. Tapi kita anggap itu adalah prosesnya. Ya, mungkin orang tersebut tidak ingin beli saat sekarang, tapi belum tentu lagi 2-3 tahun mendatang, ya, 5 tahun, 10 tahun mendatang dia tidak akan membeli. Ya, jadi harus yakin dan percaya bahwasanya apabila kita melakukan usaha kita dengan semampu-mampunya, maka Tuhan akan memberikan kita jalan. Oke. Amin. Kok tentunya dalam menjalani sebuah bisnis tentunya semua pasti memiliki tantangan, cobaan, tantangan jatuh dan bangun. Dan kita seperti tahu sendiri ya, banyak langkah untuk menuju kesuksesan, mau dari segala bidang. Nah, kalau menurut Ko Edwin sendiri, bisnis asuransi itu ke depannya seperti apa? Boleh nggak Koko sharing sama teman-teman kita hari ini? Oke. Sekarang ini kan zamannya zaman digital ya. Zaman digital. Ya. Seperti yang kita hadiri pada malam hari ini, kita bertemu melalui Zoom meeting ya. Zoom meeting itu pun ibaratnya sudah digitalisasi ya. Oke. Kita flashback kembali, kita lihat kondisi perekonomian saat ini ya. Kebanyakan kita sekarang memasuki zaman 4.0 ya, 4.0. Bisnis 4.0 di mana di bank customer service ya, teller itu semuanya kalau kita setor duit sekarang kan kita nggak harus melalui teller lagi. Sekarang melalui ATM aja kita udah bisa setor duit, betul ya? Nah, terus untuk buka rekening bank aja kita tidak harus datang ke kantor, bertemu customer service, tanda tangan, juga sudah bisa sekarang ya, melalui aplikasi online kita sudah bisa buka rekening di bank. Ya. Oke. Terus kita ambil contoh lagi, setiap orang yang hadir di sini kan pasti pernah pergi ke mall ya. Ya, kalau nggak pernah pergi berarti Anda kan berada di apa itu? Kampung-kampung ya. Nah, bercanda manual, ya. masih manual ya. Masih manual. Nah, jadi kan pasti semua orang pernah pergi ke mall. Nah, pertanyaan saya, apakah sekarang Anda masuk mall itu masih ada penjaga yang kasih Anda stroke marker? Atau Anda tinggal tekan mesin keluar stroke-nya? Sekarang udah mulai tekan tombol aja. Iya, sekarang udah mulai tekan tombol. Itu dulu ya, tekan tombol, terus waktu keluar masih ada petugas. Nah, sekarang bisnis 4.0, sekarang keluar pun tidak ada petugas parkir lagi. Ya, pembayaran kita sekarang sudah melalui melalui aplikasi berbayar ya, aplikasi berbayar, atau di salah satu mall di Medan itu pakai kartu, dia bayar dulu baru boleh keluar ya. Jadi sekarang tidak ada petugas parkir lagi. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, banyak juga aplikasi-aplikasi yang menawarin asuransi. Ya, ada juga yang melalui online, tapi itu dengan premi-premi kecil. Nah, pertanyaan saya adalah, jika Henry atau teman-teman yang hadir pada malam hari ini, boleh nanti tolong jawab di chat ya, apakah Anda berani memberikan duit 100 juta, ya, 200 juta, 50 juta, 400 juta, 500 juta, setor kepada sebuah aplikasi, tanpa Anda mengenal siapa orang yang akan menghandle Anda? Nah, boleh tolong dijawab, teman-teman? Yes, teman-teman boleh ketik ya, komen di bawah ya. Nah, apakah teman-teman berani mempercayakan duit Anda kepada orang yang tidak dikenal, tidak tahu siapa di balik aplikasi tersebut, ya? Yes. Jadi Anda kalau mau klaim, kalau mau butuh sesuatu, Anda tidak memerlukan seorang agent. Ya. Ada yang jawab ngeri lah.
nggak Nggak berani berani. ya, ngeri. Ya, betul. Jadi itulah sifat manusia ya. Kalau duit kecil itu kita pasti ya gampang keluar lah ya, gampang keluar Mm. tanpa memikirkan resiko. Tapi kalau sudah di atas puluhan juta ya, 50 juta, 20 juta, saya yakin itu semua orang pasti akan berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 10 kali Anda berpikir. Maksudnya Anda mau menyetorkan duit tersebut kepada aplikasi tersebut. Ya, Yes. walaupun aplikasi tersebut bisa dipercaya, tapi yakinlah nasabah atau kita sendiri, kita maunya dilayani. Ya, apakah Anda mau pergi makan ke restoran, bayar mahal-mahal, Anda ambil sendiri, bayar sendiri, kan tidak. Jadi kebanyakan orang-orang kaya itu maunya dilayani, ya. Ada pelayan yang mengantarkan makanan, ada pelayan yang mengantarkan minuman, ya. Kita tinggal panggil, Mas, Mbak, daripada Anda cuma datang ambil sendiri, terus bayar sendiri, kan gitu. Nah, itu tidak heran, ya. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah seperti yang tadi saya lihat di slide ya, yang dibicarakan oleh Henry, bahwa 90% masyarakat Indonesia masih tidak mempunyai asuransi. Ya, masih tidak punya asuransi. Jadi jadi ibaratnya hanya 10% orang yang mempunyai asuransi. Jadi kesempatan besar bagi Anda yang hadir pada malam hari ini atau calon agent yang belum bergabung, itu kesempatan masih besar. Jadi jangan mendengarkan bahwasanya orang ini sudah punya asuransi. Ya, padahal mereka sebetulnya belum mempunyai asuransi. Jadi menurut saya prospek bisnis asuransi ini digantikan oleh teknologi atau ini. Cuma kita tetap didukung oleh teknologi. Ya, kita tetap didukung oleh teknologi, tapi yakinlah pada saya bahwasanya kita tidak akan tergantikan oleh robot atau sistem teknologi ini. Nah, gitu Hen. Ya, saya setuju juga ya seperti Koko ya. Kita kan ada namanya pelayanan dan jasa. Kalau misalnya ibaratnya mau jasa pijit, kan nggak mungkin virtual ya Ko ya. Tetap harus orangnya datang ya. Ya, jadi Ya, saya tambahkan lagi. Jadi di bisnis asuransi ini kita bukan seperti jual barang ya. Kita bukan seperti jual barang, jual panci, jual handphone yang sekali jual sudah tidak berhubungan lagi. Nah, tapi kita menjual jasa. Ya, jasa itu adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata tapi bisa dirasakan oleh hati. Nah, itu kan. yes. Wah, luar biasa banget ya cara pikir Ko Edwin ya. Saya yakin teman-teman bakal terbuka sesuatu tentang bisnis asuransi. Oke, thank you Ko Edwin buat sharing hari ini, luar biasa banget. Saya doakan Koko sehat selalu dan makin sukses. Amin ya. Thank you Henry dan Ya. teman-teman semua. Ya, luar biasa ya narasumber kita pada hari ini. Dan menjadi seorang konsultan asuransi jiwa sekuis, mengapa tidak? Ya, pertama kita mewakili sebuah perusahaan yang sangat terkemuka di Indonesia. Sudah lebih dari 36 tahun perusahaan ini eksis di Indonesia. Dan di bisnis ini kita menjadi bos atas diri kita sendiri. Di mana untuk soal waktu, effort, itu semuanya tergantung diri kita sendiri. Fleksibel dalam mengerjakan bisnis ini. Dan seperti yang tadi dibilang Ko Edwin, pangsa pasar yang sangat luas. Lebih dari 90% populasi di Indonesia belum memiliki polis asuransi. Jadi ini merupakan chance yang sangat besar bagi buat kita. Dan yang keempat, penghasilan tidak terbatas. Jadi income di Sekuis itu sangat tidak terbatas. Mengapa saya bilang begitu? Semakin besar teman-teman effort yang teman-teman berikan dalam bisnis ini, semakin besar juga income dan pundi-pundi yang akan masuk ke kantong teman-teman. Dan Sekuis juga memiliki jenjang karir yang sangat jelas ya.
kita memiliki struktur-struktur yang sangat jelas dan bagaimana cara pencapaiannya. Dan yang terakhir yang sangat luar biasa dan sangat menyentuh hati saya, yaitu menjadi penolong bagi orang lain. Selain menjadi seorang pebisnis asuransi, kita juga sebagai penolong bagi orang lain. Kita bisa membantu begitu banyak keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, tanpa muluk-muluk nih, bagaimana sih dapat income tambahan 8 juta aja per bulan di Sequis? Teman-teman kepengen tahu cara hitungnya? Oke, tanpa satu tunda lagi, langsung saya panggilkan sahabat saya, yaitu Cilinawati. Halo Cilina. Halo Cilina. Halo Hen, halo teman-teman Ya. semua. Oke, nah teman-teman, hari ini saya akan membagikan rahasia gimana sih caranya mendapatkan income 8 juta per bulan kepada teman-teman semua. Nah teman-teman, luar biasanya di Sequis, kita bisa mendapatkan kompensasi 10 bonus bagi agent. Ini yang dinamakan active income. Bayangkan ya teman-teman, kita jualan sekali tapi kita bisa mendapatkan komisi selama 3 tahun berturut-turut. Dan apabila nasabah memilih cara bayarnya secara tahunan, maka kita akan mendapatkan yang namanya bonus tahunan. Selanjutnya ada bonus bulanan, per 3 bulanan, dan yang luar biasanya adalah THR dari Sequis yang bisa mencapai 45% dari komisi kita dalam setahun. Nah, yang nggak kalah hebatnya adalah bonus seumur hidup ketika kita mengajak kenalan kita untuk sama-sama menjalani bisnis di Sequis. Selanjutnya adalah tunjangan yang bisa kita alokasikan sebagai biaya akomodasi kita selama kita menjalankan bisnis di Sequis. Nah, teman-teman, kontes di Sequis itu selalu ada setiap bulannya. Bahkan, saking banyaknya kita bisa memenangkan lebih dari satu kontes. Berikutnya adalah penghargaan jalan-jalan trip buat teman-teman kita yang konsisten menjual 4 polis dalam 1 bulan. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah trip jalan-jalan ke luar negeri kita yang sangat luar biasa dan semuanya itu fasilitas bintang 5. Itu dari active income, bagaimana dari passive income. Nah, teman-teman, caranya adalah cukup mengajak keluarga, kenalan, relasi, serta teman-teman Anda untuk ikut acara kita seperti tengok dulu Apung pas. Dan teman-teman akan mendapatkan 5% seumur hidup. Contohnya ya, Anda mengajak satu kenalan Anda untuk bergabung di Sequis, dan ketika mereka mendapatkan komisi 8 juta per bulan, maka teman-teman akan mendapatkan 5% dari 8 juta tersebut, yaitu sebesar 400.000. Nah, itu dari satu orang. Bagaimana kalau Anda mengajak 10, 20, dan 30? Anda tinggal kalikan sendiri ya, passive income yang akan Anda terima. Itu hanya dengan mengajak teman-teman kita, kenalan kita untuk sama-sama sukses di Sequis. Gampang ya teman-teman. Nah, 5% seumur hidup itu menurut teman-teman besar nggak? Dimana kalau saya katakan itu kecil, karena ada yang lebih besar lagi. Nah, teman-teman, 5% itu hanya permulaan. Ketika Anda mulai mengajak kenalan Anda untuk sama-sama berbisnis di Sequis dan Anda dipromosikan ke level selanjutnya, yakni seorang manajer, maka teman-teman akan mendapatkan 25%, yaitu 5 kali dari 5% yang tadi. Nah, buat teman-teman yang terus mengembangkan bisnis dan mengembangkan tim, maka Anda akan naik ke level selanjutnya, yaitu level wakil kepala cabang, dan Anda akan mendapatkan 50%, yaitu 10 kali lipat dari yang 5% tadi. Dan ke level kepala cabang, yaitu 70% passive income, yakni 14 kali lipat dari 5% yang saya ceritakan. Luar biasa ya teman-teman. Lihat saja income-nya mulai dari 5 juta per bulan sampai 100 juta per bulan, yang dikalikan setahun itu 1 miliar. Wow banget ya teman-teman. Nah, gimana nih cara mendapatkan income 1 miliar tersebut? Langkah pertama dalam membangun bisnis dengan pendapatan 1 miliar, teman-teman harus mampu melihat bahwa
memproduksi omset sebesar 168 juta itu adalah mungkin dan sangat mudah. Nah, cara mencapainya yaitu begini ya teman-teman ya, caranya itu bisa dan sangat mudah. Satu hari kita menjumpai 2 kenalan kita. Satu minggu itu kita menjumpai 10 orang. Nah, dalam satu minggu ada 10 kenalan kita yang kita jumpai. Dari 10 itu akan closing satu, katakanlah preminya 500.000 per bulan. Jadi didapatlah omset sebesar 4 juta per tahun. Nah, dalam satu tahun itu kan ada 52 minggu ya teman-teman. Katakanlah kita berhasil closing di 42 minggu. Jadi 4 juta dikalikan 42 minggu, maka tercapailah omset sebesar 168 juta per tahun. Nah, apa yang akan kita dapatkan jika kita berhasil closing omset 168 juta per tahun? Nah, teman-teman, luar biasanya di Sekwis itu, komisi dan bonus kita itu bisa kita dapatkan 2 kali lipat dan itu hanya di Sekwis. Komisi kita tahun pertama sebesar 30%. Dikalikan omset 168 juta, maka dapatlah komisi 50,4 juta. Dan bonusnya juga sama ya teman-teman, 30%. Jadi kita juga mendapatkan 50,4 juta. Totalnya adalah 100.800.000 dan rata-rata income kita 8 juta per bulan. Jadi 8 juta itu mudah dicapai ya teman-teman ya. Mari kita sama-sama melihat rekan kita yang juga sukses di Sekwis. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Mbak Donna Anesia? Beliau adalah seorang entertainer, ibu rumah tangga, presenter, bahkan seorang pengusaha yang sukses. Seorang Donna Anesia juga melirik bisnis di Sekwis. Mengapa? Karena beliau tahu bahwa di Sekwis itu bukan hanya aktif income saja yang bisa didapatkan, tetapi passive income juga bisa kita dapatkan di sini. Jadi, passive income lah yang dilirik oleh Mbak Donna Anesia. Nah, berapa sih penghasilan agent Sekwis yang berhasil membangun bisnisnya dan mendapatkan passive income di Sekwis? Nah, berikut adalah penghasilan seorang manajer ya teman-teman ya, per tahunnya itu 1,1 miliar. Nah, kemudian adalah penghasilan seorang wakil kepala cabang sebesar 2 miliar per tahun, lalu seorang kepala cabang 3,1 miliar per tahun. Nah, yang ini kepala cabang yang melahirkan kepala cabang. Nah, saya nggak ingin sharingkan komisi yang beliau dapat ya, tetapi yang ingin saya tunjukkan adalah pajaknya, yaitu sebesar 464 juta. Nah, kalau di Medan itu, ini sudah bisa beli komplek minimalis di Medan cash ya teman-teman ya. Nah, menarik teman-teman berani mengambil peluang ini. Oke, saya kembalikan lagi kepada MC kita, Henry Regan. Halo, Hen. Halo, thank you Cilina waktu sharingnya. Yes, luar biasa teman-teman ya. Di Sekwis tuh nggak mulu-mulu. Cukup mulai berapa juta per bulannya teman-teman bisa menjalani bisnis ini. Dan apa sih keuntungan kita sebagai agent yang join di Sekwis Mercy? Yaitu pertama, kita memiliki namanya support system, di mana kita ada namanya training center dilengkapi dengan trainer-trainer yang sangat profesional di bidangnya. Sehingga teman-teman dalam menjalani bisnis, teman-teman tidak buta. Teman-teman dilengkapi oleh trainer-trainer. Dan yang kedua, kita ada namanya refund biaya AAJI. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang bergabung di bisnis ini, teman-teman harus mengikuti namanya ujian AAJI. Modalnya cuma 225.000, tetapi jika dalam 3 bulan pertama teman-teman join di bisnis ini, teman-teman cukup closing 3 polis. Mau premi berapa aja, mau polis apa saja, maka Sekwis akan mengembalikan modal teman-teman yaitu 225.000. Dan tentunya teman-teman juga mendapatkan komisi sampai 5 tahun, bonus tambahan, dan komisi top up seumur hidup. Dan yang ketiga, juga memberikan namanya top police reward. Jadi bagi agent yang produksi jumlah polis terbanyak di bulan pertama join, maka teman-teman berhak mendapatkan. Nah, itu teman
yang sudah bergabung di bulan pertama dan mereka mendapatkan cash reward juta itu. Saya kepengen teman-teman juga muncul di layar kaca ini di bulan berikutnya. Dan kita juga ada namanya kontes Top Rookie Nasional. Itu bagi teman-teman yang terbanyak hingga 2000 ini untuk ke Jakarta dan naik panggung dan menerima penghargaan dari langsung CEO Sekwis kita. Nah, dan yang kelima, ini yang paling ditunggu teman-teman, yaitu trip mancanegara. Jadi Sekwis itu nggak bawa teman-teman jalan-jalan di lokal aja ya, tapi internasional hingga belahan dunia dan belahan benua. Dan Sekwis tahun ini akan bawa teman-teman jalan-jalan ke negara Opa Oni, yaitu ke Korea. Nah, Sekwis juga akan membawa jalan-jalan teman-teman ke ujung dunia, yaitu ke Arctic, ke Finland, dan yang terakhir itu ke Paris. Pengen kan jalan-jalan ke Eropa gratis, hotel bintang 5, dan semuanya nggak perlu keluar duit lagi. Saya yakin teman-teman pasti mau. Nah, akhir itu adalah namanya bonus recruiting. Jadi kan diceritakan Cina itu bonus recruiting kita 5% seumur hidup ya. Oke, itu sedikit aja. Sekarang Sekwis akan berikan 20%, yaitu 4 kali lipat. Ayo teman-teman, ajak teman-teman lain untuk join di bisnis ini. Karena teman-teman akan mendapatkan komisi 20% langsung teman-teman seumur hidup. Oke? Teman-teman, tanpa tunda lagi, kita masuk ke sesi question and answer. Jadi bagi teman-teman yang tadi udah chat di kolom chat, ini saya akan mau bacakan apakah ada dari teman-teman untuk kepada narasumber kita. Ini banyak yang memberikan apresiasi ya atas sesi yang dibawakan Ko Edwin. Thank you buat responnya. Nah, kebetulan saya ada dapat satu pertanyaan nih, private chat langsung ke tempat saya untuk Ko Edwin. Halo Ko Edwin, ini untuk Ko Edwin. Pertanyaannya itu adalah, apakah Ko Edwin pernah down nggak sih dalam jalanin bisnis ini? Dan kalau Koko udah down, Koko ngapain aja? Boleh sharing Ko Edwin? Oke. Kalau saya bilang saya tidak pernah down atau orang sukses yang tidak pernah down atau pengusaha sukses yang tidak pernah down, yaitu omong kosong ya. Jadi setiap orang itu pasti pernah down. Oke. Nah, kita join di bisnis ini atau usaha apapun. Nah, pertama kalinya adalah apa yang ingin Anda capai melalui bisnis ini. Ya, yang kita sebut adalah impian. Ya. Apa impian Anda mau join di bisnis ini? Jadi kembali lagi lihat apakah impian Anda itu sudah tercapai atau belum. Ya, misalnya saya melalui bisnis ini saya mau punya mobil ya. Oke. Anda coba lihat apakah Anda sudah capai mobil, sudah beli mobil belum? Nah, kalau nggak bisa ya berarti Anda harus balik lagi, bangkit dari Anda, bangkit dari kegagalan Anda, maka Anda harus coba lagi. Jadi intinya adalah impian Anda itu harus kuat ya. Jadi why kamu itu harus kuat. Kenapa saya harus join? Kenapa saya harus memulai usaha ini ya? Kenapa dan kenapa? Jadi kalau kenapa Anda tidak kuat, ya Anda akan seperti Mario Bros, ya masuk ke dalam jurang, habis itu Anda tutup Nintendo Anda, ya habis itu Anda lanjut tidur. Ya itu. Terus tadi pertanyaan lanjutan apa? Apa yang saya lakukan? Apa yang Koko lakuin? Oh oke. Jadi kalau saya down, saya suka ini adalah menyendiri dulu. Ya, saya menyendiri, merenungkan, mengintrospeksi diri, kenapa saya bisa gagal ya? Apa yang salah dalam kegagalan ini? Itu nomor satu. Terus kedua adalah konsultasikan kepada leader Anda. Ya, jangan sekali-kali konsultasi kepada sesama level Anda, ya. Sesama level Anda apa nih sama kita, ya.
Jadi Anda harus konsultasikan kepada leader Anda. Karena kenapa? Karena leader Anda itu lebih tahu, karena mereka lebih tahu satu, terus kedua mereka lebih duluan masuk ke bisnis indie. Ya, kita sebagai ibaratnya kita sebagai anak ayam. Jadi leader kita itu sudah naga gitu ya. Jadi bagaimana anak ayam menjadi naga ya kita harus mendengarkan nasihat naga gitu. Ya, jangan Anda konsultasi kepada sesama anak bebek, anak ayam, anak segala macam lah ya. Kenapa? Karena kalau konsultasikan kepada anak ayam lainnya atau anak bebek lainnya, konsultasikan yang tidak tepat, mereka juga gagal, otomatis Anda 100% pasti lebih down lagi. Nah, itu saja sih ya menurut saya. Oke. Thank you buat jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Evi. Oke, berikutnya teman-teman, bagi teman-teman yang hari ini nggak sempat ikutin, teman-teman boleh lihat cuplikan ulangnya di YouTube kita di Secret Mercy. Dan bila teman-teman kepengen ngajak teman-teman yang lainnya ikut sukses di sini, minggu depan hari Rabu di 30 September, sama juga di jam 7 sampai jam 8, kita akan adakan acara seperti hari ini. Dan judulnya itu luar biasa, Impossible to I'm Possible. Ya, biasa ya teman-teman ya dari judulnya. Dan narasumbernya siapa? Oke, tetap keep rahasia karena itu nanti akan tampil pada saat dekat hari H. Nah, ada satu quote yang luar biasa ya teman-teman dari salah satu mentor saya, yaitu jangan menunggu termotivasi baru mengambil tindakan. Tapi ambillah tindakan sekarang. Kamu akan termotivasi. Jadilah CEO bisnis Anda sendiri. Ayo teman-teman, segera hubungi teman yang mengundang Anda pada hari ini. Katakan saya, yes, saya ingin maju bersama Anda. Oke? Dan welcome to this. Dan ada Cindy Wijaya Resen. Oh, Resen ya. Ada yang mau Halo, Cindy. ditanyakan? Halo, Cindy, ada mau ditanya? Sebelum kita tutup acara ini. Halo. Cindy. Oh, mungkin tadi ketekan itu, Ci ya. Oke, bagi teman boleh kita sama-sama hidupkan kamera